Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatal iman, abna'i at-tullab rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Maqalat Ramadaniyah. Halaqah sebelumnya kita berada di faedah yang kedua dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menguatkan faedah tersebut, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan az-zikru lil qalbi mithlul ma' lis-samak. Fa kaifa yakunu halus samaki idza faraqal ma'. Kata beliau bahwa zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, bagi hati seorang hamba itu ibarat air bagi ikan. Lalu bagaimana keadaan ikan yang terpisah dari air? Maka tentu ikan tersebut akan mati. Demikianlah zikir. Jadi zikir ibarat air bagi ikan, ya, tempat hidupnya ikan. Maka seorang hamba yang jauh dari zikir kepada Allah, lupa dengan Allah, maka bisa dipastikan hatinya akan mati. Wal'iyadzubillah, ya, kalau seorang hamba yang hatinya sudah mati, ya, ini sudah sebuah kebinasaan, karena tentu dia tidak akan pernah bisa melihat mana hak dan mana yang batil. Wal'iyadzubillah, dia akan merasakan nikmatnya bermaksiat, wal'iyadzubillah, dan sebaliknya dia akan merasakan beratnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Kemudian min fawaidihi anna sahibahu yahdha bi dzikrillahi lahu. Di antara faedah zikir kepada Allah, kata beliau, adalah bahwa orang yang berzikir kepada Allah itu akan mendapatkan balasan yang serupa, di mana Allah juga akan ingat kepadanya. Ya, ini berlaku kaidah yang insyaallah sudah sering kita dengar, ya, al jaza'u min jinsil amal, bahwa, ya, balasan atau pahala itu bisa jadi seperti perbuatannya. Maka orang yang gemar zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah pun juga akan senantiasa ingat kepadanya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ya, "Fadhkuruni adzkurkum," maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Adzkurkum," niscaya aku juga akan ingat kepada kalian. Masya Allah, ini faedah yang sangat besar. Tentu kalau Allah ingat kepada seorang hamba yang gemar zikir kepadanya, tentu ingat bentuk Allah ingat kepada mereka, ya, tentu akan mencurahkan berbagai rahmat, keberkahan, ya, as-sihah wal afiyah, ya, dalam hidupnya. Surah Al-Baqarah ayat 152. Kemudian ini juga dikuatkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan dari Tuhannya, disebut dengan hadits qudsi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Kalau ada seorang hamba yang ingat kepadaku, zikir kepadaku di dalam dirinya, maka aku ingat juga dalam diriku. Fa in dzakarani fi mala'in, dan kalau seandainya dia ingat kepadaku di tengah-tengah perkumpulan manusia, karena tentu kadang-kadang kalau sudah di keramaian perkumpulan orang, ya, kadang orang lupa kepada Allah, ya, tetapi kalau dia masih tetap ingat kepada Allah dalam kondisi seperti itu, apa kata Allah? Dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan ingat kepadanya di tengah-tengah kelompok makhlukku yang lebih baik dari kelompok tersebut, yaitu para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit. Subhanallah, ini juga tentu keutamaan yang sangat besar, di mana Allah akan mengingatnya atau Allah akan menyebutnya di tengah makhluk-makhluk yang lebih mulia, yaitu para malaikat.
Kemudian kata beliau min fawaidi dzikri, di antara faedah zikri yang lain adalah annahu yahuttul khataya wa yudhibuha. Di antara faedah zikir adalah bahwa zikir mampu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa yunajjidz dzakira min adzabillah, dan mampu menyelamatkan orang yang berzikir kepada Allah dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan kepada Al-Musnad dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, Musnad atau ini riwayat Musnad Imam Ahmad maksudnya ya. Dari Mu'adz bin Jabal qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amila adamiyun amalan qattun anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam beramal satu amalan yang lebih bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Ya, ternyata zikir kepada Allah salah satu di antara amal yang bisa menghapus dosa kesalahan seorang hamba dan amalan yang bisa menyelamatkan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini halaqah kali ini, insyaallah kita akan lanjut di halaqah berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.